खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। वो दिल है हमारा आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara minggu ini bersama Huzur. Kami merasa terhormat mempersembahkan cuplikan dua mulakat. Pertama bersama para anggota Majelis Ansarullah Amerika Serikat dan kedua bersama para pengurus Jemaat Ahmadiyah Vedril, Kanada. Kita mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz bermulakat dengan para anggota Majelis Ansarullah Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Juni, para anggota Majelis Ansarullah Amerika Serikat, termasuk dari Jemaat Virginia, mendapat karunia bermulakat bersama Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasiril Aziz. Seluruh anggota Ansar mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri dan mengajukan berbagai pertanyaan guna memperoleh bimbingan dari Huzur. Pertanyaan, kadang-kadang anak-anak dari orang tua yang saleh dan mengabdikan diri untuk agama justru menjadi jauh dari agama. Huzur tercinta, bagaimana orang tua seperti itu dapat mengetahui apakah jauhnya anak-anak mereka dari agama merupakan akibat dari perbuatan anak-anak itu sendiri atau karena kekurangan dalam cara tarbiyat orang tua mendidik mereka. Selain itu, apa langkah-langkah nyata di samping doa yang harus dilakukan? Huzur bersabda, hal yang perlu direnungkan adalah bagaimana Anda sendiri dibesarkan dahulu oleh orang tua Anda dan apakah Anda sendiri benar-benar tanpa kekurangan. Jadi naik turunnya keadaan itu memang terjadi. Seseorang harus terus-menerus berusaha memberikan tarbiyat kepada anaknya, terus-menerus menjelaskan kepada mereka apa agama, apa tujuan hidup kita, siapa kita adalah Ahmadi. Anak-anak harus disadarkan sejak dini. Jika mereka bahkan tidak mengetahui apa itu Islam, Ahmadiyah, mengapa kita adalah Ahmadi, maka pada zaman sekarang, setelah mencapai usia tertentu, anak-anak mulai bertanya mengapa, untuk apa. Karena itu Anda harus memiliki jawabannya. Jika anak-anak dibesarkan dengan baik sejak usia dini, mereka akan mengetahui kita adalah Muslim, mengapa kita adalah Muslim, kita adalah Ahmadi dan mengapa kita adalah Ahmadi, apa perbedaan antara Muslim Ahmadi dengan Muslim lainnya, seperti apa teladan yang seharusnya kita tampilkan, apa tujuan kita. Mereka harus mengetahui tujuan kita. Jika Anda sendiri bahkan tidak mengetahui tujuan Anda, maka anak-anak hanya akan berpikir bahwa pendidikan duniawi sudah cukup. Lalu apakah cukup hanya melaksanakan sholat 5 waktu karena ayah mereka menyuruh mereka? Jika ayah tidak menyuruh, maka mereka tidak sholat. Atau hanya pergi ke masjid untuk beberapa sholat saja, menghadiri sholat Jumat jika kebetulan sedang libur, sholat pada hari Id dan merasa puas dengan itu. Hal-hal yang mendasar harus diajarkan sejak masa dini, baik ibu maupun ayah. Ketika orang tua mengajarkan hal tersebut, maka tarbiyat akan berlangsung sedikit demi sedikit. Tarbiyat bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Dan meskipun semua upaya telah dilakukan, tetap saja akan ada kekurangan. Kekurangan itu ada pada setiap orang. Ayah Anda adalah seorang yang saleh dan memiliki pengetahuan agama. Tentu beliau telah mendidik anak-anaknya dengan baik. Namun demikian tetap saja terdapat kekurangan. Ketika seseorang melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mengetahui apa yang kurang darinya dan bagaimana ia memperbaiki dirinya, maka ia akan menerapkan cara yang sama kepada anak-anaknya, sehingga tarbiyat yang lebih baik pun akan muncul. Selain itu, hidup di masyarakat seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu terbuka, tarbiyat itu adalah sangat sulit. Karena itulah di beberapa negara telah diberlakukan pembatasan sosial media. Australia telah menerapkannya, di sini juga sedang dipertimbangkan. Jadi, media sosial telah menimbulkan banyak persoalan dan meningkatkan keterpaparan terhadap dunia luar. Semakin besar pengaruh dari dunia luar, semakin merosot tarbiyat kita. Kita tidak lagi memberikan perhatian kepada keluarga. Orang lebih sibuk dengan urusan atau pekerjaannya, atau mereka berdalih sibuk dengan pekerjaan jemaat sehingga tidak memberikan waktu kepada anak-anak maupun istrinya.
Anak-anak melihat semua itu. Ia melihat apa yang sedang dilakukan ayah saya, apa yang sedang dilakukan ibu saya, apakah ibu saya bahagia bersama ayah saya atau tidak. Semua hal itu memberikan pengaruh. Karena itu, untuk menjaga keluarga tetap bersatu, sangatlah penting menanamkan pengaruh yang baik sejak masa kanak-kanak, serta memperlihatkannya melalui contoh perbuatan. Pertanyaan, saya ingin bertanya, ketika kita masih anak-anak atau muda, sangat mudah bagi kita untuk menulis surat kepada khalifah. Namun ketika kita bertambah dewasa, khususnya setelah menjadi seorang ansar, kesadaran yang lebih besar terhadap khilafat dan kedudukan serta martabat khilafat justru membuat kita merasa sungkan untuk menulis kepada Huzur. Huzur yang tercinta, bagaimana seorang dapat mengatasi rasa sungkan ini? Huzur bersabda, ini hanya alasan. Mereka yang ingin menulis pasti akan menulis. Hakikatnya adalah Anda harus ingat, ketika setan menyerang, ia sering datang melalui jalan-jalan yang tampaknya baik. Ia juga menyesatkan Nabi Adam. Ia, setan berkata, jika kamu memakan buah ini, kamu akan tetap tinggal di surga selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala melarangmu untuk memakannya. Silahkan saja makan. Ketika Nabi Adam makan, maka tampaklah kelemahannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah melarangmu? Jadi Allah Ta'ala menyebutkan contoh ini di dalam Al-Quran untuk mengajarkan manusia bahwa apapun yang menghalangi seseorang dari kebaikan, meskipun tampaknya dilakukan dengan cara yang terlihat baik, tetaplah itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu, jika Anda memiliki hubungan dengan khilafat, maka hubungan itu harus tetap hidup. Tidak ada alasan untuk merasa sungkan dalam perkara ini. Mintalah fatwa atau keputusan dari Anda sendiri. Inilah sabda Rasulullah SAW. Bukan meminta keputusan dari orang lain. Jadi tanyalah diri sendiri. Pertanyaan, saat ini ketika orang-orang lebih tua memberikan nasihat kepada yang lebih muda, itu sering dianggap mencari kesalahan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita dapat menjaga suasana yang menyenangkan untuk tarbiyat mereka? Huzur bersabda, orang-orang juga harus mempelajari psikologi manusia. Mengapa nasihat diberikan dengan cara yang tampaknya seperti sedang menunjukkan kesalahan? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, anak-anak harus dibesarkan sedemikian rupa sehingga mereka mengetahui apa itu agama dan bahwa mereka diharapkan untuk mempelajarinya. Mereka harus mengembangkan rasa ingin tahu mereka sendiri. Kemudian mereka akan mengajukan pertanyaan dengan sendirinya. Allah Ta'ala telah memerintahkan bahwa apabila Anda ingin memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat dengan cara yang baik. Kemarin pun saya memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika ada sesuatu yang meminta sesuatu kepada beliau, beliau memberikannya. Namun pada saat yang sama beliau juga memberikan nasihat. Di akhir pembicaraan, beliau tidak mengatakan mengapa kamu terus-menerus datang meminta lalu memarahinya. Tidak. Dengan cara yang sangat indah beliau berkata bahwa tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ini hanyalah persoalan cara berbicara. Ini adalah psikologi yang harus dipahami oleh para orang tua. Sebagai contoh, ada sebuah kasus yang dibawa kepada saya mengenai seorang ayah yang sangat keras yang mengatakan bahwa sholat berjamaah harus dilaksanakan. Sesungguhnya sholat berjamaah adalah sesuatu yang sangat baik, namun putrinya justru menjadi pemberontak karena sang ayah terus-menerus menegurnya mengenai hal itu. Sekarang, ketika anak perempuan telah mencapai usia dewasa, ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak selalu diketahui oleh ayah. Biasanya ibu lebih memahami persoalan tersebut. Karena itu, jika mereka hendak didorong untuk sholat, maka ibu sebaiknya mendekati mereka dengan cara yang tepat. Kemudian ketika dinasihati pelan-pelan menjadi dekat, akan tetapi tetap menganggap jemaat itu buruk, karena itu ada cara tertentu dalam menjelaskan sesuatu. Jadi, para orang tua yang memberikan nasihat juga harus memahami bahwa sekarang bukan lagi zaman di mana orang dapat diperbaiki dengan paksaan. Itulah sebabnya seseorang harus mempelajari psikologi anak-anak, harus melihat lingkungan mereka, melihat cara yang tepat. Ada berbagai cara untuk melakukannya. Sebagai contoh, di dalam lembaga Ansarullah, Anda hendaknya menyelenggarakan kursus dan seminar untuk pelatihan para orang tua. Undanglah psikiater untuk mengajarkan bagaimana membimbing. Undanglah mereka yang berpengalaman, yang anak-anaknya telah memperoleh tarbiyat yang baik, agar mereka memberikan ceramah. Kemudian sebagai hasilnya, tarbiyat anak pun akan mengikuti. Pertama, perbaiki diri sendiri. Kemudian,
perbaikan orang lain akan mengikuti. Dan yang di atas segalanya, teladan pribadi adalah hal yang paling penting. Banyak orang mengatakan bahwa mereka melihat orang tua mereka selalu melaksanakan sholat secara teratur di rumah, sehingga mereka sendiri pun terbiasa melaksanakan sholat. Mereka melihat orang tua mereka membaca Al-Quran secara teratur, sehingga mereka sendiri terdorong membaca Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana kita dapat menanamkan kecintaan kepada khilafat secara mendalam ke dalam hati anak-anak kita, tidak sekedar rutinitas? Huzur bersabda, tarbiyat yang diberikan sejak masa kanak-kanaklah yang dapat melahirkan hubungan yang sejati. Jika hubungan ini dipupuk sejak usia dini, maka secara alami hubungan itu akan berkembang menjadi ikatan yang benar-benar kuat. Ada anak-anak yang sejak kecil dididik dengan baik oleh orang tua mereka. Anak-anak seperti itu datang menemui saya. Ikatan itu tetap bersama mereka bahkan ketika mereka telah dewasa. Mereka mempertahankan hubungan tersebut. Jika mereka dinasihati untuk menulis surat, mereka langsung menulis surat. Namun jika Anda memaksakan segala sesuatu kepada mereka, maka keinginan duniawi itulah yang akan tetap mendominasi. Jika pendidikan agama diberikan dengan benar, jika kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya ditanamkan, maka kecintaan kepada nizam jemaat dan kepada khilafat pun secara alami akan tetap ada. Jadi tugas pertama Anda adalah menanamkan kecintaan Allah Ta'ala ke dalam hati mereka. Jika ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketaatan kepada khilafat akan mengikuti. Di MTA ada ayat istikhlaf yang sering dibacakan. Di dalam ayat itu menunjukkan prinsip tersebut. Ini juga merupakan perintah Al-Quran. Karena itu kecintaan kepada khilafat bukanlah suatu kecintaan yang terpisah. Jika Anda menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kecintaan kepada khilafat dan kepada iman akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu inilah yang harus menjadi usaha Anda. Jangan memisahkan suatu perkara dari perkara yang lainnya. Mulailah dengan Allah. Itulah sebabnya dalam khutbah saya memulai dengan membangun hubungan dengan Allah. Beribadah, baru kemudian perkara lainnya. Ketika mulakat berakhir, seluruh peserta memperoleh karunia berfoto bersama Huzur dan mendapat karunia menerima hadiah pena. Pada hari berikutnya, para anggota Amilah Jemaat Fadril dari Kanada memperoleh karunia mulakat bersama Huzur. Selama mulakat, seluruh peserta memperoleh kesempatan memperkenalkan diri serta memohon bimbingan Huzur mengenai urusan agama maupun hal terkini. Jumlah anggota jemaat Anda ada 121 orang. Anda memiliki seorang murabbi juga. Apakah murabbi sahib juga ikut berlari? Anda harus menjadi penentu irama agar seluruh jemaat dapat mengikuti langkah Anda. Jemaat ini harus menjadi jemaat teladan. 121 anggota ini harus menjadi contoh bagi seluruh Kanada dalam menjaga solat, tilawat Al-Quran, tarbiyat, tabligh, dan menunaikan hak satu sama lain. Dalam mengamalkan ajaran Islam, jadikanlah diri Anda sebuah jemaat teladan. Jika ada 121 anggota, Anda dapat mencapai banyak hal. 121 orang itu tinggal di lingkungan yang sama. Pertanyaan, di Provinsi Quebec telah diberlakukan larangan memakai hijab bagi sebagian pegawai pemerintah, khususnya para guru. Kini beberapa kalangan juga mengusulkan agar larangan serupa diberlakukan terhadap pelajar. Dalam keadaan seperti ini, dengan mempertimbangkan masa depan agama anak-anak kita, apakah kami sebaiknya tetap tinggal di Quebec? Huzur bersabda, di tempat yang memiliki kebebasan, jika Anda dapat pindah ke sana, maka sebaiknya pindah. Namun sebelum itu, pastikan terlebih dahulu pekerjaan Anda sudah aman. Kedua, sampaikan kepada anak perempuan bahwa karena ada satu keharusan di sekolah, maka selama mereka berada di sekolah, jika mereka tidak mengenakan hijab, tidak ada masalah. Tetapi begitu keluar dari sekolah, segeralah mengenakan hijab. Di beberapa tempat, undang-undang ini hanya berlaku di tempat-tempat umum atau kantor-kantor pemerintah. Misalnya di Prancis. Karena itu berikanlah pembinaan akhlak kepada mereka sejak awal dan jangan biarkan mereka merasa rendah diri atau minder. Demikian pula bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga profesional, dokter dan lain sebagainya, dalam keadaan yang memaksa hal itu tidak menjadi masalah. Ketika keadaan memaksa tersebut telah berakhir, maka mereka harus kembali mengenakan hijab. Pertanyaan, saya secara rutin melakukan istighfar dan berusaha memaafkan orang lain. Namun, sakit di hati saya terhadap orang yang berbuat zalim kepada saya sepenuhnya tidak hilang. Huzur, bagaimana saya dapat membersihkan hati saya dari perasaan-perasaan tersebut? Huzur bersabda, jika Anda melakukan istighfar dengan benar,
dan benar-benar telah memaafkan orang lain, maka Anda seharusnya menghilangkan perasaan itu dari dalam diri Anda. Allah Ta'ala berfirman bahwa apabila seorang menemukan kesalahan orang lain, maka hendaknya ia memaafkannya. Kemudian pada akhir ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mereka adalah muhsinun, yaitu orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan yang sesungguhnya hanya dapat terwujud apabila ada pengampunan yang lahir dari hati. Karena itu keadaan seperti ini harus dikembangkan. Jika Anda masih memiliki perasaan itu terhadap seseorang, timbul rasa dendam, atau rasa iri, atau sedikit rasa kesal, jika seluruh harapan Anda hanya tertuju kepada Allah Ta'ala, maka baik apakah seseorang berbuat baik atau buruk kepada Anda, itu tidak akan berpengaruh. Apabila Anda memiliki keyakinan bahwa saya memohon ampun kepada Allah dan orang yang telah berbuat zalim kepada saya maafkan demi Allah, maka akan ada ganjaran dari Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah datang seseorang yang berkata bahwa ia memperlakukan keluarga, kerabat, dan orang-orang yang dicintainya dengan penuh kebaikan, tetapi mereka selalu memperlakukannya dengan buruk. Rasulullah SAW bersabda, selama engkau terus melakukan hal itu, rahmat Allah Ta'ala akan senantiasa tercurah, dan malaikat akan terus mendoakanmu. Ada pula sebuah contoh, suatu ketika terjadi pertengkaran di suatu tempat. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an berada di sana dan hanya mendengarkan. Rasulullah SAW melewati tempat itu. Beliau berhenti di sana, terus tersenyum dan terus memperhatikan. Hazrat Abu Bakar tidak membalas perkataan orang tersebut. Akhirnya, pada suatu saat beliau memberikan jawaban. Maka Rasulullah SAW pun pergi. Hazrat Abu Bakar bertanya, mengapa Anda pergi? Rasulullah menjawab, selama engkau tetap diam, para malaikat berdiri di sana menjawab atas namamu. Dan ketika engkau mulai berbicara, maka para malaikat pun pergi. Maka aku juga pergi. Jadi jika Anda melakukan semua itu demi Allah, maka perasaan itu akan hilang dengan sendirinya dari hati Anda. Lakukanlah satu sujud khusus di salat. Berdoa, wahai Allah, hilangkanlah dari hatiku segala bentuk kebencian. Pertanyaan, huzur tercinta, ketika anak-anak kami dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menyukai orang yang menampakkan identitas agamanya, dalam keadaan seperti ini, bagaimana kami sebagai orang tua dapat mendidik anak-anak kami? Huzur bersabda, pertama dan yang paling utama, sebagaimana juga telah saya nasihatkan sebelumnya, Anda harus terlebih dahulu menampilkan teladan. Ketika mereka melihat bahwa Anda tidak menyembunyikan identitas Anda, melainkan menampakkannya, ketika Anda keluar rumah dan dikenal sebagai seorang Muslim, dan ketika di dalam rumah Anda tetap mempertahankan identitas sebagai seorang Muslim, di rumah Anda berdiskusi mengenai Islam, Al-Quran, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud SAW, khilafat, serta masyarakat Islam, maka semua itu bersama dengan contoh Anda akan memberikan pengaruh positif kepada anak keturunan. Namun, jika sikap Anda di rumah berbeda dengan sikap Anda di luar rumah, dan anak-anak melihat hal itu, maka mereka akan berkata bahwa ayah mereka hanyalah menjadi sumber gangguan bagi mereka, karena yang dilakukannya hanyalah bersikap keras terhadap mereka. Karena itu, berbicaralah dengan anak-anak dengan penuh kasih sayang 15-20 menit. Banyak keluarga menulis kepada saya bahwa selama sepekan mereka duduk bersama untuk membahas ringkasan khutbah huzur, melihat This Week with Huzur, kemudian 15 hingga 30 menit mendiskusikan hal itu bersama-sama. Hal ini memberikan dampak yang sangat positif kepada anak-anak. Karena itu Anda harus membangun rasa percaya diri dalam diri mereka. Jelaskan kepada mereka identitas mereka, apa Muslim itu, apa arti menjadi seorang Muslim. Jelaskan bahwa mereka adalah Muslim Ahmadi, apa perbedaan Muslim Ahmadi dengan yang lainnya. Jelaskan bagaimana mereka harus menjadi teladan. Apabila Anda menjelaskan semua hal ini, maka segala rasa rendah diri atau minder akan hilang. Pertanyaan, Huzur, pertanyaan saya adalah, kami berusaha semaksimal mungkin membaca doa-doa harian yang Huzur anjurkan, namun terkadang karena sakit atau tekanan mental yang berat menjadi sulit untuk mempertahankan kekhusyukan dalam ibadah dan zikir ilahi. Apa petunjuk Huzur dan nasihat Huzur? Huzur bersabda, jika Anda tidak mampu mempertahankan kekhusyukan, maka setidaknya bacalah doa-doa itu meskipun tanpa kekhusyukan. Kekhusyukan itu nantinya akan tumbuh dengan sendirinya. Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk membaca doa tersebut paling lama 20-25 menit. Jika seorang sedang sakit, maka ia dapat membaca sholawat sambil berbaring. Di dalamnya terdapat kesembuhan. Ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah jatuh sakit dengan sangat parah hingga keluarga beliau pun mengira bahwa ajal telah tiba,
Pada saat itu Allah Ta'ala mewahyukan, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam membaca doa tersebut, kemudian beliau meminta agar dibawakan air yang bercampur pasir sungai, lalu beliau mengusapkannya ke seluruh tubuh. Beliau membaca doa tersebut dan mengusapkan air dan pasir sungai itu ke tubuh beliau. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa beliau merasakan seolah-olah api penyakit itu keluar dari tubuh beliau. Dengan demikian, doa itu sendiri merupakan sumber kesembuhan. Karena itu, apabila seorang jatuh sakit, maka doa adalah sesuatu yang sangat baik. Membaca doa tersebut hanya memerlukan waktu 20 hingga 25 menit. Mungkin ia membacanya dengan khusyuk ketika 15, 20 atau 25 kali. 70 atau 75 kali lainnya hanya berupa ucapan lisan tanpa perhatian. Biasanya memang demikian keadaannya. Setidaknya bacalah dengan penuh perhatian, nanti akan terbiasa. Pertanyaan, setiap kali melihat materi di media sosial yang menghina terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, hati saya menjadi sangat gelisah dan terluka. Dalam keadaan seperti itu, bimbingan apa yang dapat Huzur berikan agar hati menjadi tenang, dan bagaimana cara terbaik menghadapi kegelisahan tersebut? Huzur bersabda, pertama, tingkatkanlah pengetahuan Anda. Anda harus mengetahui jawaban atas tuduhan-tuduhan yang Anda lihat. Hanya merasa sedih dan tersiksa di dalam hati tidak memberikan manfaat apapun. Jika Anda mengetahui jawabannya, maka postinglah jawaban tersebut di media sosialnya. Daripada membuat situs web sendiri, lalu terus-menerus memposting di platform media sosial Anda sendiri, lebih baik teruslah memberikan tanggapan langsung pada unggahan mereka. Dan berbicaralah dengan kelembutan dan kesabaran. Jangan bersikap kasar. Jangan menggunakan bahasa yang tidak pantas. Kedua, berdoalah dan perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Anda membaca solawat, hal itu sendiri menjadi doa dan Anda memperoleh pahala. Pertanyaan, saat ini anak-anak menghadapi perundungan atau bullying di sekolah. Bagaimana orang tua dapat membimbing mereka? Huzur bersabda, hal itu tidak terjadi di semua tempat dan juga bukan hanya terjadi kepada anak-anak Pakistan. Ini juga terjadi kepada anak-anak Asia, Afrika, bahkan kepada penduduk setempat, baik mereka orang Kanada, Inggris maupun Perancis. Masalah seperti ini juga mereka alami. Jadi memang ada sebagian anak yang suka merundung anak-anak lainnya. Akibatnya anak lain menjadi depresi. Karena itu ketika mereka pulang ke rumah, ciptakanlah suasana yang bersahabat. Tanyakan kepada mereka bagaimana hari mereka di sekolah. Apabila sesuatu telah terjadi, jelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka bereaksi. Atau katakan kepada mereka agar mengabaikannya. Namun jika hal itu merupakan sesuatu yang lebih berbahaya, maka harus melapor ke sekolah. Ketika anak-anak menyadari bahwa orang tua benar-benar peduli kepada mereka dan memperhatikan mereka, serta ketika mereka merasakan bahwa orang tua mereka tertarik terhadap kehidupan mereka, menanyakan keadaan mereka, berbicara dengan mereka, dan menghibur mereka, maka rasa percaya diri akan tumbuh di dalam diri mereka. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban perundungan tidak akan terlalu larut dalam kekhawatiran. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus membangun rasa percaya diri. Katakan bahwa mereka ditakdirkan untuk memimpin dunia, karena itu akibat permusuhan mungkin akan muncul berbagai perlakuan seperti itu, namun mereka harus menghadapinya dan membangun keberanian dalam diri mereka. Namun yang paling penting adalah berbagi cerita dengan mereka. Sebaliknya, jika Anda tidak berbicara kepada mereka, tidak menanyakan keadaan mereka berminggu-minggu, anak-anak menjadi depresi. Ada seorang anak perempuan di Jerman yang menjadi korban perundungan. Ia datang kepada orang tuanya dan berkata, saya tidak ingin ke sekolah. Namun orang tua tetap memaksanya pergi. Di dekat sekolah terdapat sebuah bangunan kosong. Anak itu pergi ke sana dan bersembunyi sepanjang jam sekolah. Kemudian ketika sekolah selesai, ia pulang ke rumah. Karena selama berhari-hari ia tidak masuk sekolah, pihak sekolah melaporkan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut tidak pernah hadir. Lalu orang tua bertanya kepadanya. Anak itu berkata, bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin pergi ke sekolah? Karena anak-anak lain merundung dan mengganggu saya. Akhirnya saya tidak pergi ke sekolah. Saya hanya duduk di dekat bangunan di sebelah sekolah. Dan ketika jam sekolah selesai, saya pulang ke rumah. Jadi, di tengah masyarakat seperti sekarang ini, orang tua harus banyak bekerja keras. Pertanyaan, Huzur tercinta, pada masa sekarang banyak hal yang tidak Islami diajarkan di sekolah. Dalam keadaan seperti ini, apakah boleh
menyekolahkan anak kami di sekolah Muslim non-Ahmadi, di mana terdapat lingkungan yang lebih Islami. Huzur bersabda, ya tidak mengapa, dimanapun tersedia lingkungan yang tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, Anda boleh menyekolahkan anak-anak Anda di sana, namun Anda harus tetap berhati-hati. Beritahulah, jangan mengikuti seluruh pemikiran mereka. Para guru mereka juga bukanlah yang memberikan ceramah tentang khatmi nubuat, bukan orang-orang yang berbicara menentang jemaat. Kedua, apabila tidak ada pilihan lain dan anak-anak memang harus bersekolah di sekolah seperti itu, maka orang tua harus melakukan sebagaimana yang telah saya jelaskan. Setiap hari mereka harus duduk bersama anak-anak mereka. Para ibu berbicara kepada anak perempuannya mengenai ajaran yang benar. Para ayah hendaknya berbicara dengan anak laki-laki mereka. Mereka harus menjelaskan mengapa kita harus menghindari hal-hal tertentu. Karena itu, Anda harus menghilangkan rasa ragu Anda. Anda tidak akan menemukan sekolah Islam di setiap tempat. Di beberapa tempat, Anda memang tidak mempunyai pilihan selain menyekolahkan mereka di sekolah lain. Karena itu, Anda sendirilah yang harus berusaha dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa rasa ragu sedikit pun. Jelaskan tentang persoalan tersebut. Pertanyaan, Huzur, bagi sebagian besar orang yang mencari nafkah di negara barat, pendapatan dan pengeluaran kurang lebih seimbang. Sebagian besar penghasilan habis untuk membayar sewa atau cicilan rumah, pajak, dan kebutuhan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, sebagian anggota merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk ikut dalam pengorbanan harta. Huzur, bagaimana kami dapat menjelaskan pentingnya pengorbanan harta kepada orang-orang seperti itu? Huzur bersabda, hal seperti itu tidak terjadi di negara-negara barat saja. Apabila Anda tidak menghindari pembayaran pajak dan bekerja dengan jujur, maka di negara-negara lain pun, negara timur pun, Anda akan membayar pajak dan juga akan merasakan keterbatasan karena hal itu. Keadaan di Kanada tidak seburuk di Pakistan. Di sana terdapat begitu banyak kemewahan. Baik Anda mampu atau tidak, ketika membuka lemari es, Anda akan menemukan jus, coklat, permen, kue, dan berbagai macam minuman. Anda tinggal membuka minumannya lalu meminumnya. Hal-hal seperti ini sangat sulit diperoleh di Pakistan. Justru karena alasan itulah banyak orang yang pindah ke Kanada. Pengorbanan harta memang harus dilakukan. Apa arti pengorbanan itu? Artinya adalah membebani diri sendiri, menanggung kesulitan, sambil membelanjakan harta demi agama. Ada banyak orang di Kanada dan banyak di antara mereka menulis surat kepada saya yang telah melakukan hal tersebut. Mereka menulis bahwa keadaan mereka sangat sulit, namun setelah mereka melakukan pengorbanan harta, secara menakjubkan mereka memperoleh bonus dari tempat kerja mereka, atau mereka menerima pengembalian pajak yang jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Ada banyak sekali kejadian seperti itu, dan Anda semua juga menuliskan kisah-kisah seperti itu kepada saya. Allah Ta'ala berfirman bahwa apabila Anda membelanjakan harta di jalannya, maka Dia akan menggantinya. Hanya apabila Anda mencobanya sendiri, Anda akan dapat merasakan dan memahaminya. Anda harus menjelaskan kepada mereka bahwa untuk dapat melakukan pengorbanan harta, mereka harus mengurangi pengeluaran mereka. Sisihkan dulu dana untuk sehari-hari, pendidikan, cicilan rumah, pajak, transportasi, kemudian berusahalah memberikan sebagian dari penghasilan tersebut kepada Allah. Kita juga harus memiliki sebagian dari penghasilan kita yang dikhususkan bagi singgasana Allah. Bantulah mereka memahami bahwa apabila mereka melakukan sesuatu demi Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Inilah janji Allah, dan Allah tidak mungkin berdusta. Saya sering menyampaikan berbagai peristiwa seperti ini di dalam khutbah. Di sana terdapat kutipan hadis, sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, serta tafsir Al-Quran. Anda harus melihat bagaimana memenuhi kebutuhan duniawi sekaligus tetap melakukan amal kebajikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kebaikan dan kebajikan sejati hanya dapat diraih apabila Anda membelanjakan sebagian dari apa yang paling Anda cintai. Jika yang Anda cintai hanyalah harta, bagaimana mungkin Anda dapat mencapai hal tersebut? Orang-orang yang mendengarkan kisah dan khutbah mengenai anggota-anggota jemaat yang berkorban harta dan bertakwa kepada Allah dan memiliki kepedulian yang tulus terhadap kemajuan agama mereka, entah bagaimana selalu berhasil melakukan pengorbanan. Ada banyak negara di Afrika di mana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sangat sulit. Namun Allah Ta'ala memberkati semua orang itu dengan berbagai cara. Anda dapat mendengar kisah-kisah pengorbanan harta yang saya sampaikan.
Anda pun dapat menceritakan kisah-kisah pengorbanan harta tersebut kepada orang lain. Itulah sebabnya saya menyampaikan kisah seperti ini, agar Anda dapat menyampaikannya kepada mereka yang masih lemah. Apakah paham? Pertanyaan, saya berusaha memenuhi tanggung jawab saya sebagai pelindung dan pencari nafkah bagi keluarga saya. Mohon bimbingan Huzur mengenai bagaimana saya dapat memperkuat kerohanian dan hubungan saya dengan Allah sambil tetap menjaga keseimbangan untuk tanggung jawab tersebut. Huzur bersabda, hal ini juga tertera di Alkitab, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah dan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Untuk kemajuan rohani ada solat 5 waktu. Allah Ta'ala tidak pernah mengizinkan seseorang meninggalkan solat 5 waktu hanya karena memiliki tanggung jawab duniawi. Karena itulah Hazrat Masih Maud alaihissalam sering mengucapkan ungkapan ini, yaitu Ahad, bakar, dil, bayar. Artinya, tanganmu boleh sibuk bekerja, tetapi hatimu tetap bersama Allah. Apabila Anda mengembangkan pemahaman seperti ini, maka seseorang tidak akan melalaikan sholat 5 waktunya. Pada tengah malam, Anda tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, karena itu Anda dapat melaksanakan 2 rakaat sholat nafal. Laksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ingatlah Allah ketika Anda berjalan ke sana kemari. Bacalah doa-doa. Siapa yang mengatakan bahwa ketika Anda bekerja, Anda tidak bisa membaca sholawat, Anda tetap dapat membacanya, dan hal itu akan meningkatkan kerohanian. Jadi ini bergantung pada pola pikir. Ketika mulakat berakhir, seluruh peserta memperoleh karunia berfoto bersama Huzur, dan juga mendapat karunia hadiah berupa pena. Pada tanggal 21 Juni, para pengurus Ikatan Arsitek Ahmadi serta tim proyek Water for Life memperoleh karunia berfoto bersama Huzur. Inilah cuplikan sebagian kegiatan Huzur tercinta selama sepekan terakhir. Kini kita memasuki segmen penutup, yaitu ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz berbicara mengenai kemurahan hati Hazrat Masih Maud alaihissalam yang luar biasa. Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyebutkan peristiwa kemurahan hati Hazrat Masih Maud alaihissalam bahkan terhadap orang yang menentang beliau. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Talwi meriwayatkan suatu kali seorang maulwi datang ke Kadian dan mulai berdebat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian, ketika Huzur mulai memberikan jawaban kepadanya, ia pun lantas terdiam. Perdebatan itu adalah mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa awal. Ketika beliau telah menjelaskan kepadanya dan ia pun terdiam, beliau alaihissalam bertanya kepadanya, apakah Anda telah memahami bahwa dalil-dalil yang telah saya kemukakan adalah benar? Ia menjawab, ya, saya telah memahaminya. Namun ia menunjukkan sikap yang sangat lancang dan kasar dengan berkata, saya memahami bahwa Anda adalah Dajjal, nauzubillah, karena di antara sifat-sifat Dajjal disebutkan bahwa ia akan membungkam orang lain dalam perdebatan, membuat orang lain tidak bisa menjawab. Mendengar ini, Huzur pun tidak mengatakan apa-apa dan orang itu pergi. Setelah pergi ke Amritsar, ia mencetak sebuah selebaran dan di dalamnya ia menyebutkan, saya telah mengucapkan kata-kata tersebut. Namun meskipun demikian, ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam masuk ke dalam, saya mengirimkan sebuah surat kecil bahwa saya sedang dalam kebutuhan. Kini perhatikanlah, di sini ia sendiri mengungkapkan ketidakmaluan dirinya sekaligus mengungkapkan kebaikan budi pekerti Huzur. Ia berkata, saya mengirimkan surat kecil yang menyatakan bahwa saya sedang dalam kebutuhan dan seharusnya diperlakukan dengan baik. Meskipun saya telah mengucapkan kata-kata yang sangat buruk kepada beliau, namun saya adalah orang yang membutuhkan, perlakukanlah saya dengan baik. Beliau alaihissalam segera mengirimkan 15 rupiah. Beliau sangat murah hati dan dermawan. Meskipun kata-kata keras diucapkan langsung di hadapan beliau pun, beliau tetap tidak merasa tersakiti. Huzur pun tidak pernah menceritakan hal ini, yakni pemberian 15 rupiah kepada siapapun. Namun melalui selebaran yang ditulis oleh orang itu, orang lain menjadi tahu bahwa beliau telah mengirim 15 rupiah meskipun ia telah berkata kasar.